Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Pratiwi sedang melaksanakan penugasan materi dengan tema 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan statusnya di perpustakaan sekolah. Itu Rara sedang bertugas sebagai piket kebersihan kelas. Nah, kemudian dia melihat sebuah dompet yang berisi uang di bawah kursi. Nah, tanpa berpikir panjang, Rara itu kemudian mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas. Nah, sesaat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan itu berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Nah, kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi itu ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran itu harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolong dan mengerjakan tugas dan berbagi bekal. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Menurut saya, situasi yang dialami Tari ini merupakan dilema yang cukup nyata dalam kehidupan sekolah. Tari itu mengetahui bahwa mengembalikan dompet kepada Nina itu adalah tindakan yang benar. Tapi di sisi lain, dia juga ingin menjaga persahabatannya dengan Rara. Jadi, untuk mengambil keputusan itu jangan terlalu terburu-buru. Kita harus menganalisis dulu kasus tersebut melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Nilai yang bertentangan di sini adalah kejujuran dengan kesetiaan kepada kawan. Tari ingin mengembalikan dompetnya kepada Nina karena itu adalah tindakan yang benar, tetapi di sisi lain Tari juga ingin menjaga persahabatannya dengan Rara. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat. Yang terlibat di sini adalah Tari, Rara, Nina, dan Bu Sri sebagai pustakawan. Nah, yang paling dirugikan di sini adalah Nina karena kehilangan dompetnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengumpulkan fakta yang relevan. Di sini faktanya, Tari melihat sendiri Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke dalam tas. Bu Sri juga sudah mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya. Jadi, Tari ini memiliki informasi yang cukup kuat bahwa dompet itu adalah milik Nina. Kemudian langkah yang keempat adalah melakukan pengujian benar atau salah. Jika Tari membiarkan Rara menyimpan dompet tersebut, tindakan itu jelas sudah benar, karena berarti membiarkan barang milik orang lain diambil. Tapi sebaliknya, mengembalikan dompet kepada Nina itu merupakan tindakan yang sesuai dengan kejujuran dan tanggung jawab. Pengujian ini dapat dilihat melalui uji legal, regulasi, intuisi, publikasi, dan panutan. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima, yaitu menguji paradigma benar lawan benar. Paradigma yang paling tepat adalah kebenaran versus kesetiaan. Jadi di sini Tari harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya dan menjaga hubungan baik dengan sahabatnya. Paradigma ini membantu melihat bahwa konflik yang terjadi bukan sekedar benar dan salah, tetapi ada nilai yang sama-sama dianggap penting. Langkah berikutnya yaitu langkah yang keenam, yaitu menentukan prinsip pengambilan keputusan. Saya memilih berpikir berbasis peraturan sekaligus tetap mempertimbangkan rasa peduli. Kejujuran dan aturan sekolah ini harus ditegakkan, tetapi Rara tetap perlu dibantu agar memahami kesalahannya dan mau memperbaikinya. Kemudian langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Jadi di sini Tari tidak harus memilih antara diam demi persahabatan atau langsung melaporkan Rara. Ada pilihan ketiga, yaitu Tari berbicara empat mata dengan Rara, menjelaskan bahwa dompet itu milik Nina, dan meminta Rara mengembalikannya sendiri. Jika Rara tetap menolak, maka Tari perlu menyampaikan kejadian tersebut kepada Bu Sri. Mencari pilihan ketiga seperti ini harus menjadi bagian penting dalam investigasi opsi trilema. Kemudian
langkah selanjutnya yaitu membuat keputusan. Tari sebaiknya mengajak Rara mengembalikan dompet kepada Nina atau menyerahkannya kepada Bu Sri. Tari tetap menjaga persahabatan tetapi tidak juga mengorbankan nilai kejujuran. Keputusan ini membutuhkan keberanian untuk melakukan hal yang benar, meskipun ada risiko hubungan dengan Rara menjadi kurang baik. Langkah terakhir yaitu melihat kembali dan merefleksikan keputusan. Setelah masalahnya selesai, Tari ini dapat merefleksikan bahwa menjadi sahabat itu bukan berarti membenarkan kesalahan teman. Justru dengan mengingatkan Rara dan membantunya mengembalikan dompet, Tari di sini sudah menunjukkan kepedulian sekaligus menjaga nilai kejujuran. Refleksi seperti ini penting agar keputusan berikutnya dapat diambil dengan lebih bijaksana. Jadi kesimpulannya, menurut saya Tari itu tidak diam. Langkah yang paling baik adalah berbicara terlebih dahulu secara pribadi kepada Rara dan memberinya kesempatan untuk mengembalikan dompet. Kemudian jika Rara tetap tidak mau, Tari harus melaporkannya kepada Bu Sri karena menjaga persahabatan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kejujuran dan hak orang lain. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.